against you. I'm giving up. I'm giving up. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. I don't know if I'm breathing when you are with me. My heart is beating. I am stuck in a dreaming. I can't help what I'm feeling. Halo Ibu Leni, selamat siang. Halo Ibu, selamat siang. Begini Bu, dalam pendidikan guru penggerak, kami diberi tugas dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini, kita sering diperhadapkan dengan dilema etika atau rujukan moral. Tapi untuk itu setiap orang kan punya pandangan yang berbeda. Bisa saya berbagi dengan Ibu melalui suatu kasus Bu? Oh bisa. Terima kasih ya Bu. Begini Bu, kasus yang saya hadapi, saya diperhadapkan, saya seorang guru kelas 5. Saya juga punya rekan guru kelas 5, namanya Ibu Tati. Kami mengajar kelas paralel, kelas kami juga kelas yang berdampingan. Ibu Tati ini terkenal guru yang sedikit galak, tetapi ibu ini juga bekerja keras loh Bu. Kemudian banyak siswa selalu mendapatkan nilai-nilai yang bagus dari ibu ini. Terus anak-anak sebagian banyak yang sudah bisa menyesuaikan diri, tetapi sebagian begini Bu, agak takut begitu sama ibu itu. Nah begini Bu, suatu hari saya mengajar di kelas 5, di kelas paralel, kelas yang berdampingan kelas kami. Dan tiba-tiba ketika saya mengajar, seorang siswa saya dengar menangis dari luar. Dan tiba-tiba saya cari-cari di mana sumber suara itu. Kemudian saya keluar dari kelas saya berjalan sedikit ke kelas sebelah, dan saya lihat Bu, di depan kelas 5 paralel saya ada seorang siswa menangis, berlutut di atas batu menghadap ke depan kelasnya. Dan cuaca juga sangat terik Bu, sangat panas. Maka saya melihat siswa itu menangis terseduh-seduh. Dan saya agak melirik Bu ke kelas Ibu Tati. Sebagian Bu, anak didik curi-curi pandang melihat temannya yang sedang menangis. Ya. Iya, seandainya Bu yang diperhadapkan dengan masalah itu, coba Bu, saya mengatakan bagaimana lah gitu Bu ya? Bagaimanalah keputusan yang Ibu ambil? Apakah Ibu akan segera langsung masuk? Cobalah Bu, berikan pendapatnya. Kan setiap orang berbeda sih. Terima kasih Bu ya. Memang sudah sungguh sangat dilema Bu ya. Kalau menurut yang Ibu ceritakan tadi, masalah Ibu Tati dengan siswanya, menurut saya sudah sangat dilema memang ya. Tapi ya, Ibu pun dilema dengan ambil keputusan di sini ya. Apakah saya langsung menjumpai teman saya ini, atau siswa ini saya tolong, atau bagaimana? Saya diamkan. Jiwa saya sebagai seorang ibu kadang terkoyak juga. Seorang guru kepada siswanya terkoyak juga peran saya. Jadi dilema memang Ibu. Tapi kalau menurut saya Bu ya, kalau dalam posisi Ibu pas kebetulan saya di kelas itu, mungkin ya saya mungkin ya hanya mengamati dulu dari jauh, karena kita tahu ya Bu ya, kadang Bu kalau kita langsung jumpa terhadap Ibu Tati tersebut tadi, mungkin dia bisa tersinggung satu, atau mungkin di ibu ini merasa dipermalukan karena ibu langsung memanggil ibu tersebut dan bertanya di situ, kenapa ibu siswa ibu ini ibu hukum? Padahal dari awal kita tidak tahu dan bagaimana siswa tersebut bisa dihukum. Apa masalahnya? Iya, apa masalahnya? Nah, namun sebenarnya Bu, kalau masalah apapun itu menurut saya, karena itu masih anak kecil,
ya janganlah dihukum seperti itu, karena kan kita sudah merdeka dalam belajar ini siswa-siswa ini, jadi mereka pun sudah bisa mengerti atau merasakan ibu ini galak sekali, bisa-bisa nanti anak tersebut malas untuk ke sekolah, Bu. Jadi menurut saya ya ada nanti waktu luang, karena ibu dengan ibu Tati ini satu paralel gitu kan, kelas 5 teman sejawat. Nanti ibu menurut saya nanti saya lihat nanti ibu Tati kapan waktunya kosong, tidak ada teman-teman yang lainnya, sehingga ibu itu tidak merasa terganggu, tidak merasa dipermalukan, dan saya berbincang face to face sama ibu Tati tersebut. Saya bertanya seperti ini, ibu, saya bukan mau ikut campur dalam masalah ibu, cuman saya penasaran saja, karena ibu terkenal sangat baik di sekolah ini, karena status ibu di sekolah ini guru yang baik, guru teladan, guru yang disukai anak-anak. Kenapa bisa sampai menghukum siswa yang masih kecil diterik matahari? Itu kan sudah merupakan hukuman fisik. Jika anak tersebut lemah, pingsan, ya kita bagaimana? Sudah kriminalitas namanya, Bu. Ya mungkin saya akan bertanya seperti itu. Dah, ya bagaimana tanggapan teman ibu tadi, ibu Tati tersebut mengenai pertanyaan saya kepada ibu itu, apakah ibu itu senang ataupun tidak senang? Ya saya juga harus minta maaf, karena mungkin saya sudah mencampuri yang bukan ranah saya. Cuman ya kalau kita dalam satu lingkungan sekolah, kita satu rasa, ya kita harus bertanya lah, daripada kita mempunyai kesimpulan sendiri. Apakah mungkin siswa ini sudah mencuri di kelas? Apakah mungkin siswa ini, Bu, sudah memukul temannya sampai berdarah? Tidak tahu. Tapi menurut saya, kalau sebagaimanapun salahnya anak didik tersebut, dia tidak boleh menghukum secara fisik. Tidak boleh. Kita boleh memberikan nasihat sebagai hukuman kepada anak tersebut. Jika dia memang memukul temannya, ya kita ajarkan bagaimana caranya meminta maaf yang baik. Jika dia mencuri, kita boleh mendekati dia. Kenapa nak mencuri? Tapi jangan di depan temannya, supaya tidak mempermalukan anak tersebut. Kenapa aku mencuri? Gak boleh, itu berdosa dan juga dilarang, bisa masuk kantor polisi. Jadi kita memberikan masukan juga, bertanya juga sekalian sama ibu tersebut, kenapa hal itu terjadi. Menurut saya seperti itu, Bu. Iya, Bu, ya. Banyak latar belakang anak didik itu ya, Bu, ya. Iya. Tidak selamanya hanya gara-gara masalah kasus tugas ya, Bu. Iya. Nah, maksudnya di sini ya, Bu, berarti dari pandangan ibu tadi, sebagai guru paralelnya saya berarti harus di luar setelah selesai pembelajaran lah ya, Bu. Berarti maksudnya kita nggak boleh interupsi pada saat kejadian itu berlangsung ya, Bu, ya. Iya, Bu, kalau interupsi ini kita nggak boleh, karena kan kita sesama teman sejawat. Yang boleh memberikan interupsi pada teman ibu tadi hanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau komite bahkan. Nah, jika memang ibu sudah berbicara face to face secara ibu teman sejawatnya, teman satu paralel kelas 5, ibu itu tidak berterima, malah ibu itu secara tidak senang mengatakan kepada ibu jangan mencampuri urusannya. Tapi karena kita sebagai guru, kalau ibu itu kena kepada orang lain, misalnya masyarakat, ya kita pun juga kena di sekolah itu karena satu tempat kerja. Jadi ya mungkin ibu boleh menjumpai apakah itu wakil kepala sekolah, berbicara face to face juga, supaya nanti wakil kepala sekolah bahkan kepala sekolah bisa berbicara face to face kepada guru tersebut. Kalau kita sama teman sejawat, ibu nggak boleh memberikan instruksi. Harusnya di atasan ibu memberikan instruksi. Cuma memberikan masukan dan bertanya kita boleh sama teman. Iya, menurut saya seperti itu. Terima kasih ya, Bu. Iya, Bu. Di lain kali kita biar bincang-bincang lagi. Iya, Bu. Iya. Hidup ya, Bu, kan banyak masalah Iya, yang kita Bu, hadapi memang. dalam dunia profesi. Iya, Bu, cuma seperti itu. Kita harus sharing lah, Bu, banyak-banyak gini. Karena ibu kan ya di kelas 5, kami di kelas 6. Jadi harus banyak sharing lah. Kan gitu. Ibu nanti kalau menjumpai saya juga melakukan pada siswa seperti itu, ya ibu bertanya pada saya juga. Kan gitu, Bu, ya. Saling memberikan masukan lah kita supaya pendidikan ibu semakin maju lah, Bu. Iya kan, Bu, ya. Iya, Dan betul. anak-anak pun semakin ya pintar lah dan juga berkarakter. Kan gitu ya, Bu, ya. Terima kasih ya, Oke, Bu. Bu. Terima kasih. Ibu belum juga. pulang? Ini mau pulang sebentar lagi, Bu, menunggu jemputan, Bu. Iya, Bu.